Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rubatun Halsa dengan NIM 202211100021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan sosiologi di dunia. Di bawah ini urutan sejarah perkembangan sosiologi di dunia. Yang pertama yaitu pada tahun 1834 Auguste Comte menjadi tokoh yang pertama kali mengemukakan tentang kata sosiologi, tertulis dalam buku The Course of Positive Philosophy. Yang kedua, di tahun 1870, Karl Marx menjadi tokoh populer karena pemikirannya tentang ide-ide kritis terkait sistem kapitalisme. Marx adalah orang yang berkontribusi terhadap ide-ide sosialisme, komunisme, dan teori konflik. Yang ketiga, di tahun 1876, Herbert Spencer menerbitkan buku berjudul Principles of Sociology. Dalam bukunya, ia menjelaskan tentang evolusi sosial. Selanjutnya, di tahun 1895, Emil Durkheim menunjukkan bahwa pentingnya metodologi ilmiah dalam sosiologi yang kemudian terkenal dengan istilah fakta sosial. Durkheim merupakan bapak sosiologi modern. Yang selanjutnya, di tahun 1890-an sudah banyak ditemui kuliah sosiologi di berbagai universitas. Salah satunya adalah Max Weber yang hadir sebagai akademisi kritis yang cerdas. Di tahun 1990-an, masalah urbanisasi dan industri di Amerika mulai banyak. Hal inilah yang membuat para sosiolog terdorong untuk mencari solusi. Mereka mulai melihat sosiologi sebagai pedoman untuk menciptakan kemajuan sosial. Yang terakhir, di tahun 1930-an, mulailah muncul jurnal ilmiah tentang sosiologi. Riset-riset sosiologi pun mulai dilakukan. Perkembangan sosiologi di Indonesia. Sementara itu, perkembangan sosiologi di Indonesia sendiri sebenarnya sudah bermula sejak zaman kerajaan, namun baru dikenal secara umum ketika tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara memberikan konsep-konsepnya. Di bawah ini adalah uraiannya. Di era kerajaan sejak zaman ini, sebenarnya para pemimpin di Indonesia sudah mempraktikkan unsur-unsur sosiologi dalam membuat kebijakan. Misalnya, ajaran bulan oleh Sri Paduka Mangkunegoro di Surakarta. Yang kedua, di Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan nasional di Indonesia mencurahkan pemikirannya pada bidang sosiologi, terutama tentang konsep-konsep kepemimpinan dan kekeluargaan di Indonesia. Ketiga, di era penjajahan, para penjajah Belanda menulis karya ilmiah dengan masyarakat Indonesia sebagai objek penelitian mereka. Kuliah-kuliah sosiologi mulai diberikan sejak sebelum Perang Dunia Kedua, salah satunya di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Namun di tahun 1934 sampai pada tahun 1935 kuliah sosiologi justru dihapus. Di tahun 1948, skenario Kopaki pertama kali memberi kuliah sosiologi sejak kemerdekaan Indonesia. Kemudian, buku-buku sosiologi mulai diterbitkan serta semakin banyak peneliti bidang ilmu sosiologi dari Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tokoh-tokoh pakar sosiologi beserta teori dan pemikirannya. Di bawah ini ada tokoh-tokoh sosiologi modern, salah satunya yaitu Emil Durkheim. Emil Durkheim dikenal sebagai bapak sosiologi modern. Menurutnya, sosiologi sudah tak lagi bisa dipahami dalam keadaan mental murni, seperti yang disebutkan oleh Comte dan Spencer. Dari pemikiran Durkheim membangun konsep dalam sosiologi, yang paling terkenal dari Durkheim adalah sosiologi sebagai fakta sosial. Menurut Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta berisi cara bertindak, berpikir, dan perasaan di luar individu. Selanjutnya,
Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon